Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang ke-31. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang ada di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Selamat berhari Minggu untuk kita semua, berkah dalam. Apa yang sering kita minta dalam doa-doa kita? Pasti kita memohon kesuksesan, keadilan, kesejahteraan, gaji yang baik, dan yang paling sering adalah memohon penyertaan Tuhan dalam hidup dan karya kita. Umat beriman yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengingat kembali sudah sejauh mana dan seberapa sering kita mendengar dan melaksanakan apa yang Tuhan mau dari diri kita. Dalam pengajarannya kepada para murid dan orang banyak, Yesus menasihati mereka agar jangan sampai jatuh pada kesombongan. Kesombongan yang Yesus maksud adalah di saat tingkah laku atau perbuatan kita
tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Seperti halnya janji ketika kita mengajarkan sesuatu, menegur dan menasihati orang lain, apakah kita sudah melakukan itu atau tidak sama sekali? Jangan-jangan kita malah seperti orang-orang Farisi yang hanya mau dilihat banyak orang dan mencari popularitas dengan pengajaran-pengajaran. Mereka lalu sama sekali tidak menghayati apa yang mereka wartakan. Jangan-jangan kita malah seperti orang-orang Farisi yang hanya mau dilihat banyak orang dan mencari popularitas. Dengan pengajaran-pengajaran, mereka lalu sama sekali tidak menghayati apa yang mereka wartakan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hal itu pun sering kita alami. Bahkan setiap kita pernah berada di posisi orang Farisi ataupun di posisi sebagai korban. Apabila sekarang kita berada di posisi orang Farisi, maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merendahkan diri, karena kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan bagi orang-orang yang sekarang merendahkan diri, firman Tuhan hari ini bagi kalian adalah: jangan takut, karena Tuhan akan meninggikan kalian yang telah direndahkan oleh sesamamu. Karena mau kelihatan hebat, kita cenderung mengatasnamakan status dan pengetahuan kita untuk itu. Padahal tugas kita hanya satu, yaitu mengatasnamakan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Ini adalah model dosa yang tidak bisa lepas dari manusia. Kita ingat bahwa dosa pertama manusia adalah dosa kesombongan dari Adam dan Hawa. Maka sudah selayaknya kita tidak mewarisi itu. Kesombongan adalah kecenderungan yang ada dalam diri kita. Karena itu adalah kecenderungan, maka marilah kita membangun niat untuk tidak jatuh pada dosa yang seperti itu. Untuk membantu kita agar tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan seperti orang-orang Farisi, kita diajak untuk melihat sudah sejauh mana saya mendengar dan melakukan kehendak Tuhan untuk saling melayani satu sama lain. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, dengan mengambil contoh orang-orang Farisi, penginjil mau menekankan bahwa barang siapa merendahkan diri, maka ia akan ditinggikan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan direndahkan. Berbahagialah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan manusia, karena mereka akan ditinggikan oleh Allah. Orang-orang Farisi adalah mereka yang tidak mau merendahkan diri, karena apa yang mereka ajarkan sama sekali tidak mereka lakukan, dan dengan itu mereka menaruh beban bagi orang lain. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, sekarang giliran kita yang memilih.
mau menjadi orang seperti apa, mulai dari hari ini sampai akhir hidup kita nanti. Apakah saya mau menjadi seperti orang-orang Farisi, atau menjadi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama? Merendahkan diri di hadapan Allah juga berarti kita mau membuka hati, telinga, dan kepekaan terhadap dorongan Roh Kudus. Marilah kita mohon rahmat Roh Kudus agar Ia memampukan kita untuk menjadi pelayan Tuhan yang tidak sombong dan mengabdi bagi sesama dengan tulus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam rupa sabda-Mu ini. Berkatilah kami agar cinta kasih kami tidak hanya menjadi kata-kata hampa, tetapi sungguh nyata dalam tindakan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang setia, dan kelak Kau perkenankan menerima anugerah kehidupan kekal bersama Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.